Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di Lensa Robbani. Kali ini kita menghadirkan Ustadz Jamal. Assalamualaikum Ustadz Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar pian ya Ustadz? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah ya. Nah Ustadz, gimana caranya agar kita itu punya kesadaran untuk bisa melaksanakan sholat di usia muda, terutama anak-anak SMP nih Ustadz? Ya. Terima kasih Ustaz Dawam atas pertanyaannya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'du. Insyaallah kita berbagi pengetahuan ya, yang mudah-mudahan menambah pengetahuan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Memang perlu kesadaran itu dibangun ya, berdasarkan apa yang manusia pahami ya. Dan Allah sudah memberikan jalan atau petunjuk ya, supaya manusia ini kembali kepada fitrahnya ya. Jadi seperti itu Ustaz. Manusia ini fitrahnya adalah taat dengan perintah Allah dan mampu menjauhi larangan Allah. Itu fitrah manusia. Nggih. Jadi kalau kita misalkan ya, seorang manusia itu tidak taat dengan perintah Allah, misalkan sholat ya, tidak sholat seperti itu, maka itu sudah keluar dari fitrahnya. Maka itu pasti otomatis nanti hatinya akan bertentangan dengan perintah Allah tadi, karena tidak dikerjakan. Jadi untuk supaya sadar dalam mengerjakan ibadah yaitu sholat ini, maka harus memberikan pemahaman yang benar tentang sholat ini. Okay. Jadi kita ini hidup di dunia ini ya, kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena karena kita hidup ini ada yang menciptakan ya, tidak mungkin kita ada tapi tidak ada yang menciptakan ya. Karena kita ada ini pasti ada yang mengadakan atau ada yang menciptakan ya. Karena kita ada yang menciptakan, maka sang pencipta tadi punya aturan ya, pasti punya aturan, tidak mungkin ya tidak diatur apa yang dicipta. Kita manusia ini punya akal yang Allah berikan ya, maka banyak di dalam Al-Quran itu afala ta'qilun, maka apakah kalian tidak berpikir, tidak berakal? Karena kita semua diberi akal ya, maka Allah memberikan akal ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita syukuri ya. Jadi apa yang Allah perintahkan ya, maka kita kerjakan, apa yang Allah larang maka kita tinggalkan, seperti itu Ustaz. Manusia kalau diberi perintah ya, dikerjakannya, maka Allah pasti akan selamatkan dia di dunia dan di akhirat ya. Jadi bahkan balasannya itu tidak tanggung-tanggung ya, surga ya. Surganya itu seluas langit dan bumi ya, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ya, ayat 133, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah ya, jalan Allah ya, bersegeralah menuju ampunan Tuhan kalian ya. Dan bersegera juga menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa ya. Jadi di sini ya, kita garis bawahi hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa ya. Dan surga itu tidak tanggung-tanggung, abadan abada, selama-lamanya ya. Di akhirat nanti hanya ada dua kan, yang taat dengan Allah maka akan ke surga, yang tidak taat maka akan ke neraka ya. Jadi sama-sama selama-lamanya. Kalau ke surga selama-lamanya dapat nikmat, kalau ke neraka ya juga selama-lamanya mendapat siksa ya.
Kalau orang Islam ya banyak dosanya ditimbang ditimbang di yaumil hisab, banyak pahala daripada maksiatnya atau dosanya, maka masuk surga ya. Kalau banyak dosanya, banyak maksiatnya daripada pahalanya ya, maka dilempar ke neraka dulu, dicuci, baru dimasukkan ke dalam surga kalau sudah habis, sudah selesai dosanya tadi dicuci ya di neraka. Oke. Jadi memang perlu kesadaran ya, hidayah itu memang perlu digerakkan seperti itu, Ustaz. Hidayah tidak bisa didapat dengan berdiam diri ya. Kita memang tugas kita berdakwah ya, kepada anak-anak ya, tapi untuk diri kita juga sebenarnya ya, tujuannya untuk memperbaiki diri kita. Nanti kalau kita sudah berdakwah, masalah orang mendapatkan hidayah atau tidaknya itu kan urusan Allah ya, tapi kita sampaikan semaksimal mungkin ya, dengan potensi yang Allah berikan kepada kita. Itu bukan sebuah beban ya. Jadi Allah memberikan kita tugas ya berupa sholat, itu bukan untuk untuk kepentingan Allah, bukan, tapi untuk diri kita sendiri. Kita perlu kembali kepada fitrah kita ya, taat dengan perintah Allah ya. Allah tidak tidak memerlukan sholat kita yang perlu dengan Allah ya. Jadi supaya kita dekat dengan Allah ya, supaya kita selamat di dunia dan akhirat, turuti saja perintah Allah ya. Sholat ya, bahkan sholat berjamaah ya, itu sangat diutamakan bagi kita ya, supaya diterima amal ibadah kita. Mungkin itu saja dulu, Ustaz. Oke, jadi kesadaran ini dibangun atas diantaranya adalah dengan rasa syukur tadi, Ustaz ya. Iya, betul, sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah atas segala nikmat yang kita terima, begitu ya, Ustaz ya. Iya, Ustaz. Dan dengan kita mengungkapkan kita berterima kasih kepada Allah, kita mudah juga kemudian melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, Ustaz. Oke, Masya Allah nih. Nah, teman-teman, tentunya kita harus berterima kasih kepada Allah ya atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, salah satu bukti syukur kita tadi adalah dengan kita melaksanakan kewajiban kita apa? Yakni tadi kewajiban kita adalah melaksanakan sholat fardu, yakni sholat 5 waktu.